Marilah kita dengarkan bersama dengan seksama ceramah Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Rizki Hamzar MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum mulai tiang ngiring tabarang-barang baca suratul Fatihah. Teniatang tipak selapuk semeton jarinte. Para tuan guru, para asatid yang telah lama meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi kuburnya dengan rahmah dan maghfirah dan menjadikan ilmu yang ditinggalkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته شيء الله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم. وإلى جميع العلماء العاملين الصالحين خصوصا إلى روح Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad له الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tiang, Bapak kita semua Al-Mukarram, Bapak Dr. Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar. Yang Tiang hormati Sohibul Bait semeton Tiang iki, Bapak Haji Saifullah. Semeton Tiang niki paman pasen Tiang niki. Ustadz Asdaruddin. Ya awet bajang lah niki. Tiang doang wah mulai rontok bulun Tiang. Meskipun Tiang lebih muda lagu wah mulai berkurang. Bapak-bapak Tiang, semeton jarin Tiang, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah masih ara kesempatan tabarang-barang berdait lek kelem niki dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan nerima amal ibadah selama bulan suci Ramadan niki. Menerima taubat dan istighfar telik dalam bulan suci Ramadan. Maapang selapuk salak dosa telik masa lalu. Tabarang-barang walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bau tabarang-barang bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil bersama-sama merayakan Idul Fitri dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jari niat barang-barang hadir nggih lek dalam kesempatan niki, niat hadir lek dalam majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya sik demen hadir, girang na hadir lek dalam majelis ilmu,
maka Allah permudah jalan natama syurga. Sang ibadah tu masih kurang khusyuk, ibadah tu masih kurang ikhlas, mudah-mudahan dengan hadir te barang-barang lek dalam majelis niki jari sebab mudah langan tetama syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Niat barang-barang hadir ini tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasehati, saling ingetin dalam kebaikan dan kebenaran, saling ingetin, saling nasihatin dalam kesabaran. Maka tradisi ulama lain, tuan guru, para asatid ngajari temuan wahtama bulan suci Ramadan, masuk pertengahan bulan suci Ramadan, masuk kita lihat tanggal 17 Ramadan, mulai majelis-majelis taklim mengadakan peringatan nuzulul Quran. Tahu tak barang-barang saling ngingeti. Jadi teperingatin sini peristiwa nuzulul Quran yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Dalam Quran ini Allah Ta'ala memberikan gambaran Quran turun dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz menuju sama'id dunia, menuju langit dunia. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi peristiwa pertama Quran turun menuju langit dunia duf'atan wahidah, jumlatan wahidah, lengkap telung dasa juz, turun menuju langit dunia. Maka kata Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena sebab Quran turun ke langit dunia, bumi dan seisinya dilingkupi, diliputi keselamatan dan keberkahan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, Al-Quran diturunkan kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasatati Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Turun munajjaman berangsur-angsur sekedik-sekedik selama 13 tahun masa kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, kata Jibril, untuk baca kisah-kisah turunnya Al-Quran. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Apa jawaban beliau? Ma ana biqari, apa sih ku baca ini? Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, apa sih ku baca? Telu kali, Iqra ya Muhammad, apa sih ku baca ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat si pertama turun dia nak bahas sembahyang, dia nak bahas zakat, dia nak bahas puasa, dia nak bahas haji, dia nak bahas jihad, dia nak bahas apa-apa. Iqra, baca, belajar, berajah, pelajari. Jadi Quran pertama kali turun tujuannya itu jadi manusia si pintar, si cerdas, si berakal. Iqra, baca, pelajari, belajar si bagus, belajar seluas-luas. Jadi dia nak bahas sembahyang, belajar. Islam sini dengan Al-Quran tujuan namanya itu jadi manusia si pintar. Iqra. Iqra si pertama, Iqra ya Muhammad. Maksud apa? Baca ayat-ayat Allah li alam semesta ini.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah ayat. La ayatil liulil, jari ayat, jari tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi ayat Allah Ta'ala sini bukan hanya sekedar ayat si terbaca dalam Quran. Lagu alam semesta ini jari ayat. Pergantian siang dan malam. Dekna telat matahari terbit, dekna telat kelam ini datang. Sesuai pas jam. Lasyamsu yambagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Wah ara ukuran waktuna siang dan malam. Maka muntegita pergantian siang dan malam ini tanda kebesaran Allah. Maksud apa? Saya si miak pergantian ini. Siapa yang mengedarkan bulan, siapa yang mengedarkan bumi, siapa yang mengatur matahari. Sehingga tetap perputaran dekna berubah. Maka itu adalah ayat tanda kebesaran Allah. Muntah kita awak terselaput tubuh ini ayat. Iqra, coba baca diri. Muntah tinduk, memejamkan mata, tinduk dekna sadar itu. Lagu jantung tetap berdetak, lambung tetap bekerja, ginjal tetap bekerja, liver, hati, lipat tetap bekerja. Saya ngatur ya, itu tinduk dek tersadar. Saya ngatur jantung tetap berdetak, ginjal tetap bekerja, hati menyerap racun dari makanan-makanan. Sedang itu tinduk, saya si bertanggung jawab menjamin selaput si arak le awak tetap bekerja. Maka itu adalah ayat si terbaca. Ampura selaput tenggi pernah ada di alam rahim. Lek dalam tian inan, dek tahu ngerawas itu. Dek tengadu kelambi, pandangan tu masih gelap. Saya biangi temangan lek dalam tian inan. Allah Ta'ala biangi temangan lek dalam tian. Allah Ta'ala jamin rizkin lek dalam tian inan. Sugul itu lengan tian inanta. Dek teman arak gigi. Kumbek na bayi sini sugul lengan tian inan darak gigi na. Atek na molah nyusu tipa inan, munarak gigi sakit inan. Allah atur bayi sugul lengan tian inan darak gigi na. Supaya tidak merasa kesakitan seorang ibu menyusui anaknya. Terus berkembang kita jadi remaja, dewasa, jadi tua, pas kita tua, tulak kita malik jadi bebaya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Semakin berombok umur, semakin tulak kita jadi bebaya. Gigi hilang satu persatu. Mulai sakit kaeng, sakit lutut. Pandangan mulai kabur, pada marak bebaya. Muntah ngeraos, kadang-kadang kurang jelas pada marak babe. Jadi muntah nunas tipe Allah Ta'ala aku ngendeng umurku belo, siap-siap umur belo kurang nikmat. Biasa menuah 70 mulai selapu awak na sakit. Dia na tahu ngakan si keras-keras, bubur doang. Mulai ndek nakanggo ngakan gula, ngakan nasi. Mulai ndek nganggo ngudut, ngupi. 70 balok puluh semakin tua nikmat semakin kurang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ini teori Quran. Semakin belo umur semakin kurang nikmat. Jadi Iqra si pertama si terbaca ayat, ayatul kauniyah, ayat-ayat alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Iqra si kedua, Iqra ayat tadwiniyah, Quran yang ditulis di dalam mushaf yang dibaca oleh semua manusia yang ada di dunia.
Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya mau petunjuk lagu bentuk selebaran si tersebut suhuf. Nabi Adam alaihissalam mau ia suhuf. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam arak berdua petunjuk si tersebut suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran. Dek neman arak kewajiban menyampaikan risalah suhuf ini kepada manusia. Lalu kemudian turun kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Turun kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Turun kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Lagu kitab-kitab ini khusus untuk Bani Israel. Khusus. Jadi petunjuk untuk Bani Israel, Bani Yaqub alaihissalam. Turunlah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Kalau kitab-kitab sebelumnya khusus untuk kaum-kaum tertentu, Quran turun hudan linnas, jadi petunjuk bukan hanya untuk umat Islam doang. Lagu tipak selapu umat manusia. Mun telek langan lek rurung, kita telek atas arak papan petunjuk. Mun temele lalu jok Mataram lurus, lalu jok Peraya bekiri. Jelas petunjuk lek langan ini. Tujuan apa? Atendek tekepusa lek langan. Arak lampu stopan, mun abang berhenti, mun hijau leka, mun kuning hati-hati. Tujuan apa? Atek selamat di telek langan, dek tersaling belamperan. Ini lek langan, lek rurung doang harus arak petunjuk, arak pedoman. Supaya dek terjadi manusia si kepusak, dek tersaling belamperan. Apalagi lek dalam kehidupan terselama di dunia. Menenarak pedoman, darah petunjuk, wajib kepusak. Maka Al-Quran ini hudan linnas jadi petunjuk. Wa bayyinatim minal huda lagu tidak sekedar petunjuk. Petunjuk beserta penjelasan. Apa tujuannya, apa manfaatnya, apa akibatnya jelas. Wal furqan. Furqan sini maksudnya pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka mun tekumpulang selaput perintah larangan Allah Ta'ala dalam Quran. Tekumpulang selaput. Dapat kita simpulkan bahwa si jari tujuan utama dari larangan perintah Allah Ta'ala sini arak dua. Arak dua doang. Si pertama si jari tujuan dari larangan perintah Allah dalam Al-Quran sini at-ta'zimu lillah. Mengagungkan Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Si kedua, asyafaqatu li khalqihi, menyayangi, mengasihi sesama makhluk ciptaan Allah. Bolak-balik kita baca Quran, selaput perintah larangan, ini doang dua tujuan. Ketika Allah Ta'ala merintah itu, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat, itu sembahyang. Ini nyembah Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Mulai takbir, nganjeng, ruku, sujud, tokol, salam. Pas nganjeng terbaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pas ruku kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Mulia. Pas kita sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Selapu ucapan gerakan telek dalam sembahyang semata-mata menyembah Allah. Artinya apa? Sujud hanya untuk Allah Ta'ala. Dek tekang kau sujud kepada selain Allah Ta'ala. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ita nyugulang zakat ini bentuk asyafaqatu li khalqihi, kasih sayang kepada sesama makhluk. Arak kelebihan rizki, terbayang batur tersik kekurangan, kesulitan. Maka kita bayar zakat fitrah ini harus ngadu makanan pokok. Tujuan apa? Jangan sampai kita asik berhari raya, arak batur tendek mau mangan. Jangan sampai datang hari raya, masih arak batur sesama muslim, dia mau mangan. Maka zakat fitrah ini makanan pokok.
tek selaput teu mau mangan pas hari raya ini. Nah, jadi zakat adalah bentuk asyafaqatu li khalqihi. Kasih sayang kepada sesama makhluk. Sesama makhluk nenek sekedar manusia doang. Quran ngajarin itu. Mun teu meleng gorok manok, gorok sampi, gorok bembe, liyadhkur smallah, sebut aran Allah Ta'ala. Coba, Quran ngajarin itu sekedar gorok bembe, gorok manok, sebut aran Allah Ta'ala. Jadi penghormatan tertipak makhluk ini. Kita baca bismillahi Allahu Akbar. Sekedar gorok manok. Penghormatan kepada makhluknya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doang, dua ini. Mun tau baca Quran, maka mun judulnya sini akhlak Qurani. Apa akhlak Qurani? Mia itu jadi manusia sih tetu-tetu menyembah Allah Ta'ala. Mia itu jadi manusia sih bagus akhlak tertipak sesama makhluk. Sembahyang. Allah Ta'ala merintah itu sembahyang. Apa tujuan sembahyang niki? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah itu dengan perbuatan keji, perbuatan mungkar. Secara teori manusia mana bagus sembahyangna, bagus akhlakna, teori. Maka sering tiang sampaikan, mun temele bagus angkun te bermasyarakat, coba kita angkun te sembahyang berjamaah. Mun te sembahyang berjamaah, wah ara imam lek julun te, ngumbe-ngumbe pintar te jadi manusia itu jadi makmum. Dia tekanggu sembahyang ara dua imam. Mun wah ara imam lek julu, meskipun itu pintar setinggi langit itu jadi makmum. Milu angkun imam. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dipilih untuk diikuti. Mun jadi makmum tugas terseke iqtida milu imam. Imam takbir milu itu takbir. Amun salah imam ini arak cara negur imam. Mun dengan mama ucap subhanallah, mun dengan nina menepuk imam. Dek nak kanggo imam salah terus makmum nyumpak. Mun salah tegur, mun ngentut salin. Pada marah angkut telek dalam masyarakat, mun salah pemimpin tegur bagus-bagus, arak cara menegur pemimpin. Mun ngentut pemimpin ini salin ya, selesai. Nah itu jadi imam. Jadi imam sini ya berat. Tanggung jawab imam ini luwe. Menjamin sembahyang selaput jamaah ini. Lagu lebih luwe dengan melihatnya jadi imam dek memilih jadi makmum. Ita jadi imam tama rakaat pertama belo sekedik baca surat setelah Fatihah. Tujuan apa? Sang masyarakat jamaah silek langan tama arang masjid mau ia rakaat pertama nganjeng barang imam. Agak belo sekedik baca surat rakaat pertama. Sujud ruku agak belo sekedik. Rakaat pertama agak belo sekedik imam. Tujuan apa? Sang masjid arak sini nemantai kanang masjid mau ia rakaat pertama ruku bareng imam. Tama rakaat kedua ringkas bacaan. Maka surat setelah Fatihah rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Tujuan apa? Meringkas sembahyang atendek nabi lalu. Ini itu jadi imam. Pas Ramadan terawih ini tiang hati-hati jadi imam terawih ini. Karena belo sekedik lagun terbaca surat jerak itu jadi imam. Baru terbaca Bismillahirrahmanirrahim. Jam sholat suah selesai ini terawih. Imam paham kebutuhan makmum, menetoak-toak, adeng-adeng, mau bajang-bajang, patas wah. Kadang-kadang bilu sekedi imam baca surat, ujung barat, ujung timur, batuk makmum ini. Jadi imam paham kebutuhan makmum. Ita jadi makmum, milu angkun imam.
Dek na kanggo makmum gertak lek dalam aten dek na nganggo ang imam. Mun imam misal lupa baca niat, lupa berniat jadi imam. Sah sembahyang na lagu dek na mau pahala jamaah. Mun imam makmum sembahyang dek na niat jadi makmum, dek na sah sembahyang na. Hati-hati si girang geremeng-geremeng ini. Pas imam na sini na ngangguang, kah iya malik jadi imam dengan ini. Wah bacaan dek na jelas. Wah. Iya malik jadi. Dek na kanggo arang geretak le dalam aten. Harus reda itu tipe imam ini. Mun dek dekangguang, bilin sembahyang bareng dengan si lain si dekangguang. Supaya sah sembahyang. Misalnya imamna ngadu kunut, iya dek na ngangguang kunut. Nah, imam kunut dalam atin, imam ini pelaku bid'ah, nena sah sembahyang. Kebalikannya mun imam nende nak kandu kunut, nena kanggu itu makmum kunut mesak. Milu angkun imam. Namun dengan angkun te bermasyarakat pada mara angkun te sembahyang berjamaah, mara bagus apa masyarakat niki. Pada saling jaga, itu jadi imam jaga makmum. Makmum nurut imam. Marah bagus apa? Zakat. Zakat ini mia itu jadi pada perasaan. Mun ku senang harus baturku milu senang. Mun baturku susah milu aku susah. Maka munarak kelebihan rizkiku beang baturku atena senang milu aku senang. Arak kebagian rizki, kelebihan rizki, batur kususah kubeang, atena jadi senang. Dia nak kanggo kebalik. Munta biasa bayar zakat ini pada perasaan te barang batur, te barang-barang susah, te barang-barang senang. Dia nak kanggo kebalik. Mun batur na susah, demen kita. Mun batur na senang, dia na demen kita batur na senang. Kadang-kadang kita hidup biasa-biasa, pas kita Facebook hilang rasa syukur teh ini. Kita tebatur beli motor, meriri bale, beli tanah, beli sawah, hilang rasa syukur teh. Dek tedemen kita batur teh senang. Pas batur teh susah gorok sambi. Ini lek gubuk si lain nggih. Mun tene jak ndara nggih. Ini zakat. Kita bayar zakat tapi pada perasaan. Allah Ta'ala merintah kita puasa. Apa tujuan puasa? Ngelatih diri kita sabar. Kata Nabi as-saumu nisfus sabri. Puasa ini setengah dari sabar. Sabar. Ketika habis bulan Sya'ban terlihat hilal datang Ramadan, selapuk hal si sebelumnya halal jadi haram. Makan nginem halal jadi haram. Suami senina semama berkumpul sebelumnya halal jadi haram. Jadi puasa ngelatih kita sabar nahan diri te. Bukan atas perkara yang haram, lagu perkara si halal. Ita mangan nginem ini halal. Suami istri bergaul halal, datang Ramadan, sabar tahan diri. Mun terbiasa ita nahan diri pada perkara yang halal, maka mudah ita nahan diri dari perkara yang haram. Mun si halal doang bau terjaga, tahan diri, apalagi perkara yang haram, mudah ita. Makan, nginem, tahan. Ambil yang menjadi hak kita. Jangan ambil hak orang lain. Ambil yang jadi hak kita. Jangan zalimi hak orang lain. Terbiasa itu jaga apa sih? Tama lek tian ta, lek tian anak ta, lek tian keluarga ta. Sabar. Puasa ngajarin ini telek dalam hidup ini sabar, ngikutin proses. Bebuka ini nikmat, mun itu puasa. Mun dek puasa, bebuka ini dengan nikmat. Jarak sembahyang subuh tinduk.
Sampai beduk zuhur, ngase sembahyang, tinduk malik. Uras-uras, wah 4:30. Setengah 5 karing sejam berbuka, karing pira jam, 2 jam berbuka. Pas berbuka, alhamdulillah, kuat aku puasa. Ada 3 jam na puasa. Sabar mun temele sukses, susah dulu hidup. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pada mara angkun terpuasa, nikmat sebotol air ini mun haus. Nikmat angkun tembangan mun lapar. Susah dulu jalani hidup ini. Darah hidup instan. Ini atekna jadi perhatian. Luwe dengan bajang-bajang ini mulai main judi online. Karena dia sabar, melet sugi, lagu dia milih berusaha. Sabar. Lain bapak ngajarin tiang, berdoa, berdia, berdoa, berdoa, berusaha, berhasil. Darak cerita manusia tiba-tiba berhasil. Pada mara angkun terpuasa, mun temele mai angkun terbuka. Sabar, tahan diri. Sabarnya orang berpuasa, pada mara angkun dengan sabar menjalani kehidupan. Itu muslim ini lek dunia sabar tahan diri, te arak batur te korupsi dek temilu. Arak batur te nginem berem dek temilu. Arak batur ta maksiat dek temilu, tahan diri karena ite yakin suatu saat Allah Ta'ala beang ite ganjaran pahala si luwe. Pada marak dengan si puasa yakin akan datang saat berbuka ketika dia minum air putih, memakan 3 butir kurma, hilang selaput lapar dahaga. Sabar. Dan puasa ini ngajarin ite syukur. Muntah puasa kan luwe lek dalam angan-angan tanggi. Aku berbuka ngadu es, wah mai es ini. Pokoknya es harus arak buahna, harus arak susu selapuna harus. Lek dalam angan-angan. Ternyata setelah berbuka ngadu air, ngadu korma, cukup ternyata tiante ini. Ia melet-melet doang manusia kadang-kadang. Cukup ngadu air, cukup ngadu kurma. Dena perlu selapu isin peken narak le julun. Mulai si nyet, si bening, si bekuah, si bakar, si selapu narak. Ternyata colek sekedik mangan, cukup ternyata tiante. Maksudnya apa? Si Mia itu syukur ini, hati si selalu merasa cukup dengan apa si arak. Si Mia hilang rasa syukur karena dia tuh merasa cukup. Ini balik lambung telik dalam tianta. Ukuran sepiring. Cukup sepiring, kadang-kadang seponjol tamu. Syukuri apa si arak le julun. Ternyata segelas air ini nikmat. Coba di luar Ramadan muntah kita botol aqua ini biasa. Datang Ramadan puasa gita. Nikmatna air ini. Jadi nikmat air. Allah Ta'ala menggambarkan dirinya di dalam Al-Quran sini. Alladzi at'amahum min ju'. Simbayang ide mangan. Jadi mangan ini nikmat langsung dengan Allah Ta'ala. Pas berbuka, mangan itu sebutir kurma. Ternyata ini si tersebut nikmat dari Allah Subhanahu. Timbul rasa syukur. Mun terbiasa itu mensyukuri hal-hal si kecil, si becik, insya Allah terbiasa itu mensyukuri hal-hal si belik. Lagu mun dek terbiasa mensyukuri hal-hal si becik, jangan harap kita bersyukur terhadap nikmat si belik. Puasa. Haji, Allah Ta'ala merintah kita haji. Lalu kita nang Mekah. Kita telek Mekah, lek Ka'bah ini macam-macam angkun dengan arak si bedang, arak si putih, arak si abang, arak si kuning, arak si ganggas, arak si kotor, macam bentuk manusia. Lagu pada lek julun Allah Ta'ala.
Si sugi, si derek pada kelambi nang adu ihram. Darak perbedaan lek julun Allah Ta'ala. Mun terlalu nang Mekah belajar itu. Manusia ini ya pada lek julun Allah Ta'ala. Dek tak kanggo merasa diri tak paling hebat. Itu jadi ustaz ceramah. Bisa jadi kalah pahala tu barang dengan ibu-ibu sinjau dulang. Tiang pengajian lek dasan tereng. Kita te ibu-ibu monggok dulang hujan-hujan. Itu lek dalam motor. Hujan-hujan jauh dulang. Harapan apa? Jangan maik mangan dengan si milu ngaji ini. Ustaz ceramah sejam 2 jam ngantuk jamaah. Dulang datang seger jamaah ini. Karena ikhlas nembeang dulang ini. Maik mangan dengan si milu ngaji. Ustaz belum tentu ikhlas. Kadang-kadang mau netipis amplop jerak aku ketua. Selesai wah aku ketua. Tebal isinya lagu 10 yu. Ini terjadi ustaz ini resiko ini. Dia tak kanggo merasa diri tak paling hebat. Lebih ilmu masih arak sih lebih luwe ilmu. Lebih harta masih luwe dengan si sugi. Dia tak kanggo merasa diri tak paling hebat karena lek julun Allah selapu ini pada. Sebagaimana kita bersama-sama di depan Ka'bah dengan pakaian yang sama menghadap kiblat yang sama. Pada itu. Kadang-kadang kita jadi ustaz. Mundin ngiduk iman si jamaah tersinggung ya. Dia ngaji ini te jamaah ini. Harus bolak-balik stempel. Mundin ngeno aja. Karena kata Allah Ta'ala, Qul innal fadla biadillah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un. Kemuliaan itu Allah yang berikan. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada yang ia inginkan. Jadi ndek ngatur dengan ngaji ini. Amun tu merasa diri tu paling hebat, paling kena, ini wah penyakit iblis. Apa ongkat iblis? Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang Adam ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lengan api, lengan tanah, masa api sujud di patah. Jadi mun arah perasaan lebih baik dari orang lain, lebih unggul dari orang lain. Ini mulai iblis tamal dalam hati. Ibadah haji mia itu sadar ternyata pada manusia nilai jalun Allah Ta'ala ada perbedaan. Pada nek tahu akhir hidup ta. Maka itu nunas tipe Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Selesai sembahyang itu nunas ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ta barang-barang nunas akhir hidup ta. Bagus husnul khatimah. Dan ini tinggi. Selapuk perintah Allah Ta'ala tujuannya memang mia itu jadi manusia si berakhlak bagus. Berakhlak Qur'ani. Maka mudah-mudahan semakin kita baca Quran. Baca Quran bagus. Baca Quran sekaligus membenarkan bacaan, membenarkan tajwid bagus. Baca Quran bagus bacaannya, menghafal Al-Quran, memahami makna Quran bagus. Mengamalkan Al-Quran itu paling bagus. Tamalang Quran dalam kehidupan. Ketika Al-Quran berpesan, firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha. Dendek lekak bumi ini dalam keadaan sombong. Apa kata Allah Ta'ala? Innaka lan takhriqal arda. Kau tidak bisa menembus bumi ini. Walan tablughal jibala tulan. Kau tidak bisa tinggimu menandingi gunung yang Allah ciptakan. Dendek sombong. Ini Quran badai. Jadi kena angkut mempelajari Al-Quran, insya Allah bagus akhlak. Terakhir lai arak kelompok si arana Khawarij. Khawarij ini min ahli Al-Quran, para huffaz, para qurra, hafal Quran, para abid, rajin sembahyang tahajud. Tapi sejarah mencatat kelompok Khawarij inilah yang membunuh
Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Majusi, orang Islam sih, salah cara memahami Quran. Ngombe angku teh atendek tersalah memahami Quran, intinya sakit teori. Quran sini mia itu jadi hamba yang menyembah Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Si kedua, Quran ini ngajarin itu jadi manusia si bagus akhlak kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, kepada sesama makhluk. Munara ngajarin itu selain dua ini, bilin wah. Munara ngajak kita, nejak kita kembali kepada Quran, lagu kata-kata na penuh caci maki, bilin wah. Ini milu. Karena Quran ini tujuannya mia itu jadi seke. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan selaputa insyaallah diperkenankan menjadi orang-orang min ahlil Quran. Selapu semeton jarin tak keluarga anak istri terjadi min ahlil Quran. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyibah, diberikan keturunan yang saleh salihah, qurrata a'yun waj'alhum lil muttaqina imama, amin ya rabbal alamin. Demikian sekalian perkenalan perkenalan. Yang lebih senang disebut ustadz nih. Tuan guru jadi demen makom ini. Mun masih demen sili tersinggung jadi demen jadi tuan guru. Tuan guru ini si kuat sabarna, si kuat syukur. Mun jadi ustadz kan agak ringan beban tinggi. Jadi tiang dalam beberapa kesempatan jadi badal, jadi wakil bapak, tiang sampaikan kepada jamaah. Aran, tiang jadi ban serep. Ban serep ini yang lain barang ban si asli, jadi kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan yang tiang sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebih tiang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.